dan misi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu peringatan orang lahir Nabi adalah menyadarkan tanyonya manusia yang akan terjalani kehidupan yang hanya pernah berakhir, hanya akhir dari wujud tanyo manusia. Kematian telah akhir, tapi hanya perpindahan alam kehidupan. Tanyo kala daudib di alam rahim di gunung belu, orangnya nepina oleh Allah lewat kelahiran, daudib di alam dunia, untuk menunggu kapan keluar dari alam dunia lagi pajan itu bit dari rahim, yaitu lewat kematian, di mana tanyo akan menuju alam yang lebih luas. Roh tanyo, diri tanyo akan menuju alam yang lebih luas, yaitu alam barzakh, dekat alam roh. Yang fisik tanyo akan berada di alam yang paling sempit, yaitu kuburan. Tubuh raga saat terpisah, tubuh berada di alam paling sempit, roh berada di alam yang lebih luas dari alam dunia. Bandingan lebih luas dunianya dengan alam barzakh, lagi bandingan lebih luas dunianya dengan alam rahim. Hana tripli akan tertuang adanya mandu. Dan le saudara-saudara katanya yang katruk kena nuwa rumah nekalan foto-foto jamu ne upadik dro yang nak tinggal so yang kawo kedi sinwa rumah tu na foto yang paling trip lang kawan kadang nak tinggal tidro foto yang tinggal lain kabeh mendu bina dalam fotonya om tidro hanali nyo berat trip punya gambar berat trip nyo dudolo mungkin le yang kabeh nit yang tinggal pasti na yang katru gede tanyo juga akan terus kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nutus le Allah ne yak bimbing tanyo manusia supaya tanyo truk usyurga pun nilai di dunia berbahagia, kemudian setelah dunianya alam barzakh berjet ke kebun syurga, tempat tenang dan bahagia, menunggu waktu sampai ke syurga, dan akan bangkit di padang mahsyar, berada di dalam perlindungan Allah dan berada dalam azab. Hal yang paling sulit setelah kematian, di saat kuburannya lubang neraka, perjalanan ke depan yang cukup menderita, cukup pahit. Di kuburan mandang enak pahit kepegah cerita dalam kuburan. Mau ji berbangkit aju, hai tenli. Ada je berbangkit aju, bu padang mahsyar. Hidup hai ten azab, penderitaan di alam barzakh dimulai dari awal kematian apabila kuburannya lubang neraka. Wadai lega bangkit rupanya lebih berat lo dari dalam kuburan di alam barzakh. Kiban kondisi orang yang aso neraka di alam barzakh, di alam mahsyar, mau ji bagah-bagah aju ke dalam neraka, hai teun berat tak ini. Merasa itu yang paling berat.
Tanghana mungkin lebih beratnya. Padahal yang paling berat bagi penghuni neraka adalah saat berada dalam neraka. Itulah cerita masa akan datang yang diberitahu oleh Rasulullah, yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran kepada adanya orang beriman. Maka tajak tak pegat acara yang lainnya untuk kepentingan masa depan pribadi tanya masing-masing. Kan hanya sekedar seremonial mengisi waktu bulan Maulid, igop naik pegat itanya pita pegat di bet tinggal nganggap nya ubut dah tujuannya, ubut dah manfaat menyonyan niat dia. Tapi ada persoalan serius yang akan tanya hadapi, menyuruh tanya pasangan akan dihadapi oleh pasangan tanya, menyuruh tanya anak juga akan dihadapi oleh anak tanya dalam berumah tangga. Inilah persoalan yang namanya manusia. Waktu kita fikir-fikir benar, lebih aman je ke mana? Je kita ketimbang je ke manusia tukang pajuh mana orang pajuh kita. Menyubit tapi fikir-fikir, mereka tidak ada dosa, tidak ada istilah dosa. Nyaji mengkawin bebas, barangkali je pilih je menepak barau je sebab bukan je anak dosa je, anak neraka je barangkali. Tapi yang manusia salah-salah dan neraka ni. Itulah amanah manusia yang terima amanah. Langit dengan bumi hai tim terima amanah yang, tapi diterima di manusia. Sehingga tanya bertanggungjawab. Maka Allah dalam Al-Quran nepingat, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah perintah, hai buaya ke kah betul makut untuk hari saat kamu kembali kepada Allah. Takuti itu. Di saat tanya udik ke perintah, hati-hati dan temakut hari saat kamu kembali kepada Allah. Yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian akan dibalas setiap pribadi dan jiwa apa yang telah dia lakukan di dunia. May ya'mal su'ay yujzabi. Siapapun yang lakukan kejahatan pasti ada balasannya. Nan begitu makul. Artinya bersiap-siap untuk hari itu supaya selamat. Maka Allah neperintah Jibril dihubungi hamba Allah yang paling mulia dan makhluk Allah yang paling mulia Nabi Muhammad untuk ya bite katanya umat bahwa hidup ini bukan main-main. Kan mainan dia serius. Jadi hanjit tak pegat ke barang mainan. Salah-salah berbahaya. Tugas Rasulullah mencerdaskan hamba-hamba Allah ini. Sehingga siapa yang bisa paling cerdas, itulah manusia yang paling bahagia. Bakti Rasulullah tanya dari sahabat, wahai Rasulullah,
siapa yang paling cerdas? Manil akyas. So manusia yang paling cerdas. Ya, tanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, manusia yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti zikran wa asyadduhum lahu isti'dadan. Manusia yang paling cerdas, manusia yang paling banyak mengingat mati, dan yang paling kuat mempersiapkan diri untuk mati. Yang tak ukur jurat ini. Manusia yang paling banyak ingat mati dan paling kuat mempersiapkan diri untuk mati. Tanya yang paling tak perkuatkan apa? Yang biasa tak dengar tak bahas untuk hidup masa depan. Untuk masa depan hidup lebih mapan, jaminan hidup ya lauled. Itu masih bodoh menurut Rasulullah. Itu manusia-manusia bodoh. Pakat tanya selalu berfikir instan. Sebab manusia makin careng, manusia makin jiuh nalar dan jangkauan. Makin bangai manusia, makin instan cara semikir dan makin dekat jangkauan. Hanya jiuh masa depannya. Maka untuk memperkuat nalar masa depan itu butuh kecerdasan. Urang-urang yang hendak cerdas, maka urang beringat kematian cara gaya. Tapi menyotua kematian teteh tak api menyo kibailung pahwa 3 tu dunia ya udip 3 tu bupai. Nanti ada. Maka di saat hanya terperingati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka payah terenungkan, terpikirkan misi inti Rasulullah untuk membuat manusia itu menjadi manusia bahagia dan sukses. Maka ada pegada baru manusianya bahagia dan selalu ingat mati dan sanggup mempersiapkan diri untuk setelah mati apabila didukung leher-leher perkara. Leher perkara dua yang paling inti dari lehernya. Munyo hana tajan nyen kat sebagai bukti gagal hana bahagia. Pelenya nyen tak ukur bakrot perkana katanya. Boci dengar juga. Nyen pat kan ngiang 3 tahun ya. Yang kan hau ngiang ya. Hanam saja mengiang gerau ya. Benar jai rumah kubur dia gitu. Jai di rumah berada dengan tausiah, pengajian, tak berzikir. Tok-tok kata nging-nging oleh gede baca gitu ya nging-nging oleh pohon jauh nak bang nging-nging oleh gitu. Namnan kan tu luku-lukum ni jauh nak gak nging-nging oleh tu luku-luku betul. Bukan nging-nging nak dia buka. Oleh tu buat aja. Dia tak kau nak ni minah jalan. Ngah tak kau dengan keadaan motor jalan.
betul kena betul terus dah ada nama kena PO kau piung-piung dengar juga ni Rasulullah niat pernah tanya niat bentuk kita niat didik kita umat untuk mengenal modal bahagia dunia dan akhirat. Leboh hal perkara manusianya menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama, ilmu. Maka Rasulullah nutuh ya bi ilmi ke manusia. Ilmi yang membahagiakan manusia dunia dan akhirat. Kendunya tau munyo untuk urusan dunia hana payah betul Nabi munyo urusan dunia tau ya. Mungkin tanya manusianya udip idonya tau lagi rumah kaji hana lambaza hana halu hana dosa nyen tanya lebih tiap ngelmu sebab tanya nakal untuk cari makan, untuk melahirkan keturunan, hana payah putera Rasul. Jangankan tanya manusia yang nakal, yang hana nakal itu firman. Ya kan? Makai tak? Itu firman. Minta ampun itu firman. Tetapi punya persoalan yang menyangkut dengan alam setelah dunia yang mungkin tak nunggu hana gebi mata bak katanya deh takalon azab kubur hana gebi punyung bak katanya deh tadinga urang menjerit ne azab di dalam kubur. Nyan persoalan gaib yang terdeteksi dengan panca indera hana nabi bak katanya alat li Allah untuk tu'uh padanya untuk tu'uh katanya hanya dengan iman dan mata hati. Maka nabi ti ilmu untuk bahagia dunia dan akhirat. Maka para ulama duduk merumuskan rumusan ilmu yang Nabi Rasulullah yang pernah oleh Rasulullah. Bagilah ilmu kepada ilmu fardu dan ilmu fardu kifayah. Ilmu besar iman untuk memastikan beriman. Ilmu yang menyangkut dengan ibadah. Ilmu yang menyangkut dengan kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan usaha, kehidupan mengurus, memimpin, mengurus publik. Yang dibahas dalam ilmu fiqh. Nah, ilmu yang menyangkut dengan memperbaiki kepribadian itu psikis. Yang dirumuskan dengan ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu heboh ilmunya nah yang wajib tepu untuk setiap pribadi. Yang ilmu fardu ini hanjit hana tepu bahaya. Ilmu tauhid yang betul bak standar geken betul urang lima menyuhan sah tauhid hantah iman geken syirik. Dosa terbesar pada Allah dosa syirik. Dosa zina nomor kedua. Dosa mabuk nomor kesekian. Dosa yang tidak diampuni dosa syirik. Hana iman dalam dada. Syirik dan handu hiji. Handu tak ada latih. Tapi Allah pun pegang dalam Al-Quran. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Allah hanya ampun dosa syirik Allah. Tahu syirik hanya iman ke Allah. Untuk baru berkun iman pun benar ilmu iman yang dibahas oleh ulama dalam ilmu tauhid yang pernah oleh Rasulullah kepada sahabat yang pernah langsung. Maka mandum-mandum umat Nabi Muhammad payah arung sur ya pada kaglah tauhid ya pada tak jabah ahli baik dan jabah anak ahli tu yang gelah ke pegah golong gelah yang kaglah ke pegah golong yang golong pegah kaglah yang payah bah ahli kita jabah doktor munyo doktor anak ahli tanya sakit dipegah ke pulih urung pulih pegah sakit. Tapi munyo ahli, munyo yang sakit betul-betul yang sakit tepat itu pun penyakit. Munyo sehat, ipegah sehat aja. Ana ya raba-raba. Yang paling ahli Rasulullah memang. Nyo ilmenyo ilmu perle. Yang kedua, yang pertama menyangkut dengan ilmu menyangkut dengan psikis kejiwaan atau pemikiran, pola pikir. Ilmunya membentuk pemikiran, membentuk prinsip dan membentuk cara berpikir. Yang kedua, yang menyangkut dengan akhlak. Akhlak pun prinsip akidah, olehnya ilmu pengetahuan. Yang kedua akhlak. Nyo dua boh nyo sumber manusia sukses atau gagal. Menyuhananyo gagal. Manusia cara akhlak hana fungsi caranya. Akhlak boleh no tapi cara kerja bak urung terjadi sudah pernah cara ibadat bak urung tak pernah dia yang berbuatan hai manusia tidak sabar. Purno teori je ilmu je duduk icok bantai kira hana pada maka al-adabu fawqal ilmu, adab di atas ilmu, artinya lebih utama kepribadian. Pribadi yang bagus disitulah yang membuat ilmu bermanfaat. Untuk terus syurga juga akhlak. Ilmu jidu menyuhana akhlak hana paidu ilmu. Akhlak adalah bentuk kepribadian. Maka untuk pegang akhlak butuh ilmu, butuh bimbingan. Sehingga Rasulullah fungsi utama innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Pegat rumah ramai orang jeut, pegat akhlak orang hana mandum jeut. Pegat jalan belagak-lagak ramai orang jeut, pegat akai orang hana ramai orang jeut. Nyambut yang paling berat, butuh keahlian yang luar biasa. Sehingga untuk memperbaiki akhlak manusia, Allah mempersiapkan manusia yang sangat sempurna, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah. Tugas memisi akhlak
yang terlibat Jibril pun. Ni Nabi Muhammad yang paling ahli doktor akhlak yang tu Nabi. Maka wajar generasi awal Islam itu menjadi generasi emas. Masa awal Islam menjadi masa keemasan, mampu merubah manusia-manusia dari manusia biasa menjadi luar biasa, ngenpungan akhlak, mencara Rasulullah. Lahir je di dalam kemah ya tukang Nabi kami, tapi kemudian dengan sentuhan iman, sentuhan bimbingan Rasulullah, sentuhan dakwah Rasulullah, berubah menjadi pemimpin-pemimpin dunia, pengukir sejarah. Urung biasa, hebat hati. Pakai ada setel di Nabi pai, setelan pai itu. Yang kena urace menyutat doa pelaku ulabu juga soraya. Buat doa pelaku bangsa pengembara, para budak-budak lamit urung-urung hina lewat iman dan akhlak yang dibangun oleh Rasulullah berubah menjadi manusia-manusia luar biasa, menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Pakan duduk umat Islam terpuruk lagi kurung-kurung ke 67 anak dia meraku habis karena Islam. Umat Islam yang tak tahu Islam dan tak mau tahu tentang Islam. Sahabat lagi Nanggro Aceh, Nanggro bukan syariat Islam, orang itu pun Islam. Ini pada salah. Dunia pendidikan ada tidak fungsi untuk memerangi kejahilan. Una godaya nyan jaya nyan kan mendung ajak kenal nyan kali sirke baru godaya. Pertama memang karena ya berfungsi ya, maka kirim ke tempat pendidikan agama. Yang kedua anak berfungsi yang mai tak kirim budaya hai kili tu kili supaya tajuk boleh bertungku ju dah tu na urang nana gelimang bo ladung gajuk kuno ladung gajuk kudih yang gajuk kudih yang paling talu lang kawan jajuk ikulah ilah kudu ikide cuopeng kubah rumah hipok adoi kirim adoi tapi dia tak aju dah ni nanti tu yang hana timang kena bubuh baru ni dia dah nyok pendidikan agama haji yang bah kepuh calon ulama masa depan. Tapi duduk je dikebui ya penting tak pada tak bro setel kaji ketika dulu lalu je ekspor nanti jalan tu yang paling ingat lah kawan kat jauh baduku duduk ke malam ni kamu baca reka ke yang nanti jalan tu pi pas setelah ni maka sukseskan ilmu dulu. Hai anak muci jak budaya. Pokoknya berkahau jak yang ilmu farduin begelah apa. Nyan menyoglah perlein. Insya-Allah beres dulu. Perleinnya ke doa kemayang tau. Doa kemayang ya perlein ke doa kemayang itu. Ilmu sampai di dalam kehidupan. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah satu, ilmu yang berkaitan dengan rumah tangga, ilmu berkaitan dengan lingkungan, kehidupan interaksi dengan lingkungan, ilmu yang berkaitan berhadapan dengan manusia. Yang nak perlain dulu. Maka sumber kehancuran adalah kejahilan.
yang tujuan ni pegahli Nabi wa tele Isra Mi'raj dan wa Isra Mi'raj pun pegahli Nabi yang le asal neraka fuqara, orang-orang fakir. Sahabat bertanya, fakir mana ya Rasulullah? Miskin harta ya Rasulullah? Bukan, miskin ilmu. Maka dia tak pegat ya. Yang pegat majlis taklim supaya antisipasi kemiskinan. Baik miskin ilmu. Tapi miskin ilmunya ni turun keluhkan. Yang berat mengeluh miskin harta. Padahal miskin ilmu lebih berbahaya. Maka yang kedua ilmu akhlak. Nyoba saya nak ikut karakter. Hai bahasa wae boleh. Binu akhlak Islam. Akhlak yang dibangun dalam Islam menjadi modal ke syurga. Menyo akhlak ke dasar Islam, hai modal bahagia di dunia, sukses hidupnya ada. Ada hidupnya perleti manusia sukses juga akhlak. Malah orang kafir menyoi pegat akhlak jadi lebih sukses. Dunia ada ni. Ino le negara-negara non muslim wa tatakalan akhlak lagi orang Islam. Hai kerja mana? Nabi datang lagi orang, orang ke binatang. Balik je. Makan je nasi lagi orang. Tubuh ya saya akai lagi orang. Kena mana? Jika lah pada dekat kan bro mandu kok lega dah teh. Ate nasi dia. Satu dia teh ngau. Ci bibu keji bimpun atas tubuh lebih tapi keji kiban ji sedia highway jaga rumah jaga pormo. Ibalahnya saat ingat tak kejelah urut tiba toh tapi tiga hana tapi hana yum yang tadi tahu tak saya ya tak ke dia saya kah alhamdulillah betul aku ke hana tiga timbak lagi urang lagi saya kalau saya lagi urang ya kan. Ingat, ini bukan berobat tabiat juga. Kenapa orang didik? Sehingga nanggroi deh, waktu kita nanggroi luar deh. Kau orang tengok cek ke remeh te komplit ke gede hidup. Karena anak tu gede. Yang tegur kena. Aduh, bukan. Hidup kopai didik anak orang. Didik orang. Kai bicara mapai orang, ipegak kai leh. Puma fai pulang dunia uronyo. Pupin tetenya nampak Google. Putat dapat. Jamunyo tetiap tu hayat ber. Ya ikulah jamu yo pai kali-kali ya. Apa kali-kali musandok apa kali-kali. Ino putai yo pai kana kalkulator. Asai bu tengok tegang kalkulator. Hana ya apa mate apa kali-kali le. Nyo kata orang tegang lebih bagar. Ya kan? Put apa kali-kali. Menanti bicara murah no lewat media nyo ke daerah pudai mafai no pegat urang ile untuk ho bidang kehidupan yang jalani hinai bicara roy hina kan cara asai buga kai tau ji berdisiplin ji burung fokus ji burung serius urang yang bisa bekerja sama menyenangi orang lain dan orang lain senang keji. Hina majui kan tak fikir watai kacarengnya acarengnya katentai pakai ukur ada aduh hai li terpujaran teori ekonominya je teori ekonomi ododo panenai kita tenangai kan ya mulam-lam ya kan lu ahli ekonomi dudo yang nak lapangan kerja bak kabi dua kabi kan kita ada mau kenal aja hidup
Ekonomi S1, S2. Ada dana kerja yang nak lapangan bak kami. Kita mengkena hak murno. Peh murno pula Indodak. Maka orangnya sadar malu. Malah hasil survei orangnya, pelaku-pelaku ekonomi yang sukses waktu dihitung umum ji yang tamat SD, yang tamat SMP. Pakai mana? Igaknya ilmiah ke cerita-cerita ke hafal langtong aju. Munyo gunung melangu langtong goblok julang iya. Yo cerita nak doa kan, tiban teori melangu nak doa kan. Tapi nyo melangu dia agaknya. Nah urang je munyo teori 2 jam ke bahas tetapi lagi lah. Bak bahas lepas cara ya bet tadi ke lagi je. Sikulah ke lautan. Ke lautan. Idinga metang laut kamu tahai. Ibrang je mesti kulatan ke ia berbeza yang pergi kena. Iji itulah gaya ke lautan. Kena ria beru memangnya ju pantannya ju. Adakan bacara nanti mencara. Maka dalam Islam yang paling utama ialah berakhlak. Lihat baru bicara. Ingat insya-Allah jadi manusia sukses dan bahagia. Maka jangankan manusia, wajah robah tabiat ni bermanfaat. Sehingga nauri dia didi berhasilkan urang mentang didi. Lu kayak no berapa. Lu tinggal waktu cerita lunya, ide ana ramai urang memang. Munya urang buta hana sobahu. Ide di asai tukang bahu. Asai tukang bahu dari mulai bahu ya teh. Itu bahu ya teh. Wate katro bajalannya. Itu jangan pajai ide dalam pumirah ide nya tehnya. Hai urang buta pajan dia ke lampu. Tidak saya gedeng-gedeng. Wate ka lampu hijau ibrangka teh. Hai lewat. Kan betul-betul ya tehnya lagi urang. Ya kan? Ego binatang lagi urang. Itanya urang ke binatang. Saugat binatang lagi urang. Binat asal lagi urang lagi asal. Saugat. Saugat. Na asal lagi urang. Na urang lagi asal. Terpilih. Hai berkata pilih asal kan? Manfaat ke? Mubalik ini pakan nak urang didi asalnya itu didi asalnya itanya pakan urang gete hana so didi urang didi pira ge nyanti ya kan maka pegah li Nabi kullu mauludin yuladu ala fatrah fa'awawanihi fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasirani. Setiap anak lahir ada fatrah, dia kayak kertas putih. Ke depan bagaimana tergantung orang tuanya. Kepujit anaknya tergantung Yahmai. Maka faktor yang ketiga, faktor eksternal kepribadian. Manusia sukses na dukungan lingkungan. Pertama lingkungan rumah tangga. Nyele faktor lain. Lingkungan masyarakat. Pendidikan. Ekonomi. Nyen faktor kharijah. Faktor eksternal keyawain. Tetapi atra faktor luarnya han berfungsi bak manusia yang gagal ilmu, gagal akhlak. Bukan ada idonya ke Nino, ada idonya kehidupan rumah tangga. Sumber bahagia langsung ekonomi pek ani
pen fikir batik rumah istana urang atau rumahnya bahagia. Munyo gagal akhlak hana bahagia apa? Munyo hana gak kepribadian han bahagia apa? Hana fungsi ya danyan mandu. Jadi ekonominya bersih lagi. Munyo ba urang hana akhlak han bahagia, dak berkaya. Tabak urang gagal akhlak bersih lagi mana kenang daang tunggu. Dak dangkrong pade dak peduk tetap iji de isi perut bunita ofit. Mana kenang daang titik langkrong pade terawai. Hai titik langkrong pade kelam nikmat tapi ji kenang daang itu nikmati pade ya. Pakan hai doh nikmati kenang daang tunggu hino tabu pade kedeh jauh. Bedok tak nak. Atai kalau ligop hana patai jihan bahagia tapi sabe pegah roh ku menderita dah. Munyo ya agam pegah hana pah ya ineng pegah hana pah ya agam. Ya hana pang ke roi. Hai urang penyakit hana ke akhlak sebagai urang penyakit tu. Hamnya dikenang tak di hana pah jumco. Atau akhlak pet abah. Pek urang pek abah urang sakit. Nyan urang sakit nyan dumpu makanan tajuk tepung na mangat bagayan pet mandum-mandum. Kan makanan pet abah ge pet. Menanti urang haka urang ge akal. Kan gok bro akal. Ba mata ganyan gok bro akal. Yang kita oh salah gok be salah ro na dia. Ya urang bro akhlak. Ya kan? Bong dong tanya mbak urina, iron nyo bro akhlak lakon, nak tenang deh. Nanti tengok nenek rumah. Hai kat, ten paju hubu na mangat, punya kai tu bro lakon bro akal. Susah ke dia? Menderita nak ke dia? Kamu agaknya nanti. Kamu agak agak di pam derita yo bro akal tu. Ada bijak ya bupa gerbak jido ya. Iron nak kenapa kali tua ni. Lu nak pegah gad ron, ilu ada menu-menu wabah ati ku gad. Yo dia non pegah nan, Iron pegah-pegah ju menan. Kamu bro lem. Ya bijak tu dah. Ate mekat hal lagun mekat, urung bro tak tena. Padahal kena terapai di rumah dah pegah ada gagal lakoh nak cara mekat. Ini cara mau le kan apa. So saya ke bui babatang padahal beri gay kena terapai di rumah puno. Ya kan? Kainan ke Nabi juga. Innama bu'istu liutamima karimah. Jadi dia pakai kepribadian dia pun. Saya tak itu urang awak. Apapun kondisi sosial ganyan generasi awal Islam, mereka menjadi pejuang, mereka menjadi manusia sukses, pengukir sejarah. Padahal munyo dalam kehidupan tu sangat terpuruk. Hana masalah, hana buah, hana empat baju. Yang tu muji tetap teruk ke? Lamprang tabeko. Tajan Nabi sabena bukan andale tapi munyo urang berokai hanagat akhlak kok jahil latang lebih latangnya nanti terpakai ya jat majlis taklim rosibo fi mumang halangan tapi atai babu ke tabi ganyan je ke manusia halangan. Munyo babu bro hantar halangan gaya nak kita tabi dan tidak atai ke pakai ya sungji ka berhalangan gaya. Atai pakai pubuk ke ganyan sabi berhalangan. Sibuk dah ke begal. Wate dengar ke begal sibuk dia tak bak kedai kopi kali jam geduk anak pun tak puas. Sibuk. Jadi aku sungji sibuk dah aku. Tina trip kena dua. 6 leja minum. Tapi sibuk ni. Sebenarnya tergantung kepribadian.
yang terlihat faktor luarnya lehat. Faktor luarnya iji tergantung manfaat atau mahana manfaat, tergantung baura. Apa kan iron je tu. Lagian kamu udip ni hana ni badak hana tai me ilmu ekonomi kan apa nya ya bebuk ke ada tak pupah ekonomi hangga di badak nya alasan lah lagi ya survei na urang-urang na negara je ke pelacur buat alasan ekonomi. Hana cara minta rezeki, payah tak minta rezeki dengan itu liang tu. Tidak minta rezeki. Tentang jih menteng yang gatin, ipat lebih gatin bagi hana akai gaji kau. Dum. Kan si akai si naji. Yang bebut pu faktor luarnya sangat tergantung bak kepribadian. Maka berkata al-faqru aqrabu ilal kufri. Miskin lebih dekat kepada kufur. Pakan jet ke penyakit bak pribadi yang gagal iman, gagal ilmu, gagal akhlak. Nyen fakir je ke penyakit. Malah kaya api je ke penyakit. Wateka kaya bak pribadi yang gagal iman, gagal akhlak karena modal berbuat maksiat. Wateka napeng karena pangkai menjudi, karena pangkai blow sabu-sabu. Itu salah harta, bukan salah pemakainya. Munyo pemakai jika betul mandum faktor yang luar akan menjadi jalan untuk kebaikan. Kayak Abdurrahman bin Auf menyukseskan Islam. Hartanya untuk infak bak jalan kebaikan. Pakan hartanya hidup bak udahnya kagak jamin surga ali Rasulullah. Bak Abdurrahman bin Auf. Jadi bukan persoalan kaya miskin. Munyo miskin idu bak miskin iman, miskin harta, miskinnya menjadi tambah-tambah meracuni. Harta kaya idu bak udeng gatin akhlak, gatin iman, kayanya menjadi sumber fitnah dan sumber maksiat. Gatin hidup bak udang beriman hanya untuk tambah pahala dan sukses di akhirat. Kaya hidup bak udang beriman untuk memperkuat kebaikan-kebaikan yang diperintah oleh Allah. Maka faktor luarnya harta, lingkungan dan sebagainya yang manfaat atau hana manfaat tergantung bak manusia ji. Munyo manusia yang nak iman, sukses ilmu, sukses akhlak, dunianya menjadi modal untuk kebahagiaan akhirat dan untuk kebaikan dunia. Maka pun ilmu paling pentingnya tu yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Man aradat dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin bahagia dunia, mulailah dengan ilmu, jangan dengan kebodohan. Ingin bahagia di akhirat juga harus dengan ilmu. Ingin dua-duanya juga harus dengan ilmu. Gagal ilmu, maka gagal segala-galanya. Yang rahasia yang dipegang oleh Rasulullah, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmu. Semua ada jalan ke syurga ilmu. Kalau sudah tidak ada ilmu, sudah tidak ada jalan. Hana ilmunya udip dalam kegelapan.
lam gelapnya hanjit dajak tahu tu punya kebun suput handuk tak saput hojit dajak. Maka mengadih mengatrang butuh nur, cahaya. Dah cahaya, itulah ilmu. Ilmu itu cahaya yang membuat mata hati itu bisa melihat jalan menuju syurga. Tanpa ilmu, hati tidak akan berfungsi, mata hati tidak akan berfungsi. Pakan hana cahaya, handih ra'u. Ilmu yang dirumuskan oleh Rasulullah. Kalau kita sadar bahawa kita manusia diciptakan untuk selama-lamanya, tidak mungkin tidak. Kita harus punya ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Paling kurang sukseskan fardu'in minimal kahana cahaya terang tat yang rauh berdehu ate bak tekongan bertatupu sebab menyohana lampunya ni tanyo ate lam tekongan ro dapat aju artinya menghalalkan segala cara karena kejahilan. Kajinya wallahu alam bisawab ilahi majul ma'ab. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Yang Mulia Ayah yang telah banyak menyampaikan pencerahan ilmu kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang yang sampaikan dari ilmu yang bermanfaat dan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Segala bentuk baca, semoga pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp atau SMS. Barangkali pertanyaan secara langsung dari tunggu-tunggu dan opini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan saya. Kurang guna pemaparan saya bahwa zaman dina kadang buat AC karena AC itu mau jaga katanya. Yang kedua ya tanya orang takkan gerdada dengan bangsa dia. Bukti ini bangunan-bangunan yang berada luar hampir orang menjauh kokoh. Sedangkan bangunan yang dibuka oleh bangsa dia hanya 5 tahun kawin. Nyatakan gerdada depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya namanya yang ingin dimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia ayah, guruku dan jemaah yang ada pertanyaan. Langsung pertanyaan dulu ya. Pak Jamunyo ayah dan dengan mudah-mudah kalau berhal akan yang berangkat adalah si ayah. Jadi inovasinya kita menjadi cerita kita. Yang dia baru hukumnya di sana. Kemudian yang kedua, dikayakkan oleh kepada yang mengaku, bukan bilangnya bahwa kepada bahwa jatuh ramah, no, ya yakin doa berkun BBO di kepada, berkun BBO kepada BBO jatuh, penihakan di mana? Karena maaf itu bro, dalam obat kepada kamu dunia dan masuk dia. Yang
Waalaikumsalam. Kepada ayah yang kamu muliakan, yang ingin menikahnya yang ayah, nanti kau suci dan bawa sementara adanya anak berubah harta satu, cuma yang anak berubah bukan. Jadi yang ingin bertanya, itu bukan merucinya nawajib kepada ikan yang ayah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dari Hedro penanya Nabi kau pertanyaan ya yang pertama menyangkut dengan daging bergelanda dengan bangsa Tanyo karena bangunan awalnya lebih kokoh dari bangunan Tanyo dibanding bumi. Pertama, manusianya ged ba Allah kan ukuran keturunan. Kan keturunan bukan suku. Inna akramakum indallah atqakum. Jadi ukuran iman dan ketakwaan. Man munyor Belanda ged dagang apa saya mamanya gue dagang ni. Ai bro nya kagak deh bro deh. Yang hanajit dak ged kapi ngurilah nyen ka bernilai antara kufur dan Islam. Karena masalah kufur dan Islamnya masalah pilihan. Masalah keturunan kan masalah pilihan. Kata pilihan danyo ya. Tak gulahi ya danyo pakai je kurang Aceh karena mangaya tu kurang Aceh makan mau raya Aceh ke pegat hinan le Allah. Nyo gulahi dia Belanda dia. Ya. Karena masalah memang kan ada akal. Kayak ada genggat lumur. Hai nasi tiga ni pertama menyuruh hanya dapat jauh lumur je dapat jauh. Ya urang berakal, urang lagi lumur. Hanaga karena hanya dapat jauh. Kayak menyuruh lumur lagi lumur tetap dia pajak ni. Pulang lumur orang urang. Hai tim tarik lah ngai, tim macam-macam dua kan. Kelebih mak urang aja. Jadi ada masalah memang lagi ya. Jadi ada masalah bangsa ged lebih ged dalam sisi ged dan gednya lebih dalam ukuran agak ged akhlak ji. Ati pegat bangunan hanai manipulasi. Dalam pandangan agama kan ged ni. Mai buku-buku ged kan dah kenggat pun salah. Baik tanya mana tanya hi lepas bro. Bagagat tempat draw tu. Sana. Bro ni. Urang imannya dah yang gad pigat tetap gad yang buruk tetap tak bro. Yang kedua apa? Tak kengkun sedekah hina. Pun aja kemurtad hanya tiga ada puka. Pandai sedekah nampak apa? Ya kan? Mahanya anak ukuran je kemurtad. Yang je kemurtad sesuatu yang daruri haram tak ada. Ada darurat. Lagi ada perah. Halia anak temaya. Je anak temaya. Ya tak daruri. Dengan darurat dalam Islam. Data yang darurinya dia kemurtad. Cuman salah tetap buatnya tetap salah. Yang kedua apa mula-mula? Oh tiban pu doa. Oh cara beribadah. Cara ji lawan pupu yang jangan tak berbuat. Insya-Allah rudah gada. Ayo, yang gekun pun mujahadah. Tak yang paling yang dah berbuat. Yang ada buat. Tak yang paling ya, yang dah pelaku, yang juga ada ya. Ya kan? Itu mujahadah. Baik dia preh je mah. Hantruk je mah ya. Preh dia je mah, hana pun tak preh. Awai mati dengan teruknya.
Maka lawan itulah namanya belajar sabar. Sabar, tahan beban, belajar tahan beban. Wateka berhasil yang bebannya karingan aja. Butuh waktu. Maka kan untuk robah atranya, pun mulai berutin sambung-sambung. Ada yang paling berenyan 40 orang berlaku. Tapi sambung-sambung. Lampu 40 orang cik kepucun aja yang dia mau ubah. Munyo katruk 6 bulan. Sambung-sambung aja tanya, insya-Allah ida. Kaji kita biar. Artinya jika mempengaruhi alam bawah sadar. Jadi yang dilakukan istiqamah dia. Yang kedua berdoa kepada Allah. Menerbit taufik dari Allah. Selalu minta tolong sama pada Allah untuk mendapat taufik dan hidayah. Taufik artinya memiliki hati yang selalu make cocok dengan kebaikan. Itim mati, han berat hati. Yang kerana taufik dari Allah. Orang yang gagal ke khizlan, orang hati itim sambung dengan kebaikan. Dia itim terima je. Atau ibu yang gak kabur je. Tenaga je lemah. Tinggi kanan. Ham tertune pe je. Nya karena khizlan. Itim cocok. Yang pula artinya menurut utang orang meninggal pun wajib bayar lewat dia menurut lagi yang dasar tak pun waris adalah orang yang terima pusaka daripada mewaris yang kemati. Pusaka yang juga terima oleh waris yang lebih dari utang orang mati yang ke waris. Bu utang agama, utangan Allah, bu utangan manusia. Yang red ke waris yang nabi oleh Allah, yang kan wasiat Allah. Ada lebih bayar. Ada yang kan lebih dari utang harum gecok oleh waris. Yang lepas. Hanjut ya bagi aju golong buat budak pemekleh leh. Nyan kamu buat harum tu. Karenanya kan ada aturan tanyanya, ada aturan Allah. Harta mandu-mandu ada Allah. Ma Allah guatin mereka mati tinyo jo ke tije. Tinyo dipno tije dede. Tapi yang guyojo yang lebih daripada kewajiban-kewajiban hutang orang yang kamu meninggal. Munyut tak bagi aju golong atanya nyan kamu bagi atak muncuk atago merampok. Jadi satu sisi itu pewaris, satu sisi perampok. Yang kena agama. Buka. Wate hana harta pewaris. Hana terima tepu ke? Waris nak terima tepu. Menang. Ludah orang mati nak utang. Pui warisnya wajib gucok harta roh ke bayar. Kan harta waris harta roh ke bayar. Nyan secara hukum roh hana kewajiban. Tetapi bagi anak itu berkewajiban berbakti kepada orang tua. Hana berbakti dosa, hana berbakti. Salah satu berbakti adalah melepaskan beban hutang orang tua. Karena kewajiban berbakti maka wajib ada kewajiban berbakti. Karena dia hana yang hutang, tapi berbakti kepada orang tua wajib. Bagi yang mampu berdosa karena hana berbakti, bagi yang hana mampu hana berdosa.
Baik, terima kasih atas semua jawabannya ya. Berikutnya Tuan baca pertanyaan melalui WhatsApp. Yang pertama, ayat iban kewajiban urusi terhadap anak. Lawetnya yang tadinya kesalahan anak terhadap urusi. Tetapi apakah ada juga orang tua yang salah terhadap anak? Yang kedua, ayat alam kubur adalah tempat yang menanti kita semua. Azab kubur kita yakin ada. Pertanyaannya, faktor apa saja yang dapat menyelamatkan kita di azab dan siksa di alam kubur? Mohon penjelasan tadi. Kemudian yang ketiga, sebatas mana tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anaknya? Level pertanyaan, mohon jawaban dari saya. Yang pertama apa ya? Yang salah di terhadap anak. Anak ngurung si. Anak nak kewajiban berbakti kepada orang tua, berkewajiban. Orang tua juga berkewajiban berbakti kepada anak. Tapi berbakti beda posisi je. Hai berbuat baik. Maka dalam hadis Nabi ni berkata, Nabi sayang li Allah, negasih li Allah ke orang yang membantu anak untuk menjadi anak yang berbakti. Karena anak itu menjadi anak berbakti sangat tergantung oleh cara orang tua terhadap anak. Kadang salah pelaku. Ini kalau pegah yang membuat di Yahudi atau Nasrani, apa dua ibu bapa. Maka pegah tu lehera orang yang hendak masuk syurga, walau ke sembahyang, walau nak ke puasa, walau nak berjaga. Salah sunlah yadkhulul jannah. Walau salat, walau sama, walau zakat, walau hajat. Salah satu ji rajulun la yu'addibu ibnah, orang yang tidak mengajarkan akhlak untuk anaknya, membiarkan anaknya buruk akhlak. Hana geperno gebiarkan, biarkan rumah tangga di dalam kesalahan. Wajib hak pun yang wajib yang tu nak. Kuat hak anu baru ci hai mulai pun ni deh, mulai akikah pun walaupun kan wajib tunah olehnya berbuat baik buhnan ni bupai tu buhnan bupai kempai bak punyu pai menurut agama. Hai pai bak menurut agama kan benar tafaui benar macam-macam tu yang cara buhnan urang anu. Olehnya bak didik je bila nyan khusus payah buat bab tarbiyatus sabi, bagaimana mendidik anak kecil semenjak dari kecil, malah semenjak di dalam kandungan. Prajanin termasuk hana menjaga hak anak, tak puas makanan haram, kurinang yang tengah hamil. Itu tak sampai menjaga hak, enggak menjaga hak anak. Kullu lahmin nabata minal haram fanaru aula bih. Wate karaya ji, tak minta hana terpastikan harta hala tak puas keji. Itu selain kita berbuat haram, tetapi juga menzalimi anak. Berkewajiban payah yang hala juk ke anak. Hek tak ini pupuk kebaikan menyutabi makanan haram. Hai tem le tubuh, hai tem le hai tuai tubuh. Selain daripada faktor-faktor lain.
Cuma memang kadang-kadang yang nada kewajiban anak ke orang cik. Memang anak ada baik fikir-fikir je kewajiban orang cik. Kewajiban orang cik pihak fikir kera tu. Bersadar. Jih durhaka karena kesalahan boleh jadi kesalahan orang tua. Jih kasar mungkin gaduh dapat dengar tanyaan baji. Anaknya ni begah dari manyakkan mata ngan punyung atuh runcik je. Ipegah anak tapi nak peratai. Omenan ago, omeno. Pengaruhnya. Sehingga orangnya di dalam teori ilmiah sendiri dipilih orang untuk jadi guru yang membimbing akhlak anak murid. Nyampai pilih guru pakiban kehidupan orang cik dia je. Nak akan pengaruh pada raya kehidupan masa banyak orang cik je bang tengok orang cik. Menjadi kasar-kasar yang sulit menjadi orang yang berakhlak untuk mendidik orang lain. Karena apakah terlalu kasar orang tuanya terhadap anak. Sebab nak kasar mendidik, nak kasar meracuni. Anaknya manusia je. Munyo tapoh je, hana merasa je bersalah. Hana itu pak salahnya hanya kedidikan. Mentai itu yang pun salah lu hana salah. Beri sadari kesalahan ni baru nak faedah. Berarti lu salah wajar gepo, yang baru faedah. Nyo kadang-kadang ke hana dapat isa sapu itu tak pusak betul je. Duduk kasilap, kasalah. Ingin meninggalkan sesuatu luka. Bukan dia memperbaiki, malah menjadi anak yang dendam pada orang tua. Sehingga jika anak yang durhaka. Apa penyebab je? Karena kesalahan cara terhadap anak dari orang tua. Jihai tu orang perhati dendam. Sehingga arwah itu mikir, ada aja bawai mati ke dia fikir dah punya nakanyan mentak. Itu yang kehidupan lah agama. Waktu pegah memang anak wajib berbakti kepada orang tua, itu ya benar. Tapi jangan lupa ada kewajiban orang tua berbuat baik untuk anak. Malah lebih berat kadang. Karena tugas ku anfusakum wa ahlikum nara. Anaknya berjek ke surga, berselamat dari neraka, tanggungjawab orang tua. Nampak. Mai menyoba berinci payah beut kusu. Pandai dengan sebuah jawaban selesai mandum mengatakan. Go hey ge beut item je tu. Ya. Faktor yang menyelamatkan dari azab kubur. Faktor menyelamatkan dari azab kubur betul. Wo kedih lang kubur baik puo dosa, selesai dosa dengan taubat dunia insya-Allah selamat. Saya bet sampai puo kedih dosa. Selesai dunia wo kedih puo amal kebaikan. Una dosa taubat nasuha insya-Allah yang menyelamatkan. Karena menyoji ke kebun syurga pastinya tempat bahagia. Menyoji je ke kebun neraka, ke lubang neraka yang hana bahagia. Semuanya gara-gara dosa yang tidak terampuni. Maka perintah dari Nabi, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau sudah berbuat kesalahan, perbanyak kebaikan untuk bisa terhapus dosa-dosa yang sebelumnya. Sebatas mana tanggungjawab suami kepada istri dan anak? Tanggungjawab suami pada istri dan anak. Tanggungjawab pertama, tanggungjawab nafkah yang ada suami. Nafkah wajib sebatas kewajiban. Yang payah merno nak kewajiban. Kadang-kadang berbeda kondisi, berbeda kewajiban. Berbeda zaman, berbeda kewajiban. Tadi udip daerah yang mahai beru. Yang beda payah jauh pe. Beda pun han semu pa jauh pi. Tapi sabar di yung daerah murah beru metu. Maka berbeda kondisi, berbeda kewajiban. Yang penting kebutuhan pokok tertunaikan. Yang kedua, kewajiban agama.
untuk menyelamatkan dari neraka, iaitu wajib bilme. Ruh golom munyon tiro isteri segolom nalako jahiji tanggung jawab urunci. Tetapi di saat berpindah ke tangan suami, itu menjadi tanggung jawab suami. Kamu tambah urun tanggung jawab tau. Hai tanggung jawab urunci, ya tanggung jawab sih. Tetapi di saat bersama suami, kamu ikut dengan suami, nyen kata tanggung jawab. Kamu ikut dengan urunci, kakali di depan mata urunci, kata tanggung jawab suami. Maka wajib ilmu. Lagi ada amitah nafkah wajib puas ke perumoh, ilmu wajib payah amitah tidak puas ke perumoh. Memang perumoh kali amitah kera ke, kerana wajib dia kelakon kan perumoh ke baik beban tak suami, baik hek tak le amitah perlu amitah peng amitah ilmu long ke dia kok jera ke, bah apa amitah kera. Alhamdulillah itu isteri yang baik. Sehingga hana gadah dosa suami gara-gara tertunaikan dengan oleh dirinya sendiri. Maka urung dan tamang dalam keluarga yang ilmu rumah tangga payah mufum, ilmu tentang urina payah mufum si jamu dah kalau dah kahwin je hana datang hukum hukum nifas, hukum wiladah, hukum tali, hukum li'an, hukum zihar, hana mufum hana buku sebab kalau je kepala rumah tangga. Tapi tak kaji rumah tangga ka mufum ya. Baik kali tak lihat rumah tak pergi mentang rumah tu. Okey tak biasa padahal hamna dia pedih kan kali kakali rumah. Atau ilmu yang menyangkut data yang menggugurkan ikatan nikah. Kekentuman tali untuk ini nazihar, na macam-macam. Nalian dan sebagainya yang payah murno. Kita yang orang mau ji ate tanya orang urina ate truk cala linto baru wana tu peta tanya nyan naik doa tanya hai munyo masalah tak pegah kempen nyan tin pun yang gerau tu pasti telefon pai kerja langsung dia tu haju kuah nampen tu tapi hana ilmu berbahaya hana nampen paling genda kan jarang orang mati dia ya kan lehnya tun dia dengan tun neraka to berat tun neraka. Maka menyelamatkan keluarga dari api neraka jauh lebih penting. Punya budaya-budaya orang Islam generasi awal yang kadang-kadang kaji kebudayaan orang inang asai dako ketubi amitar teki sabe begah bang ilung de ilung tun be tapi neraka ilung tun ben puo hatta hari kena gua si ben puo lebih gade ya ujau ri nang jemu mai tanya kana uri nang jemu ni ci menan tiga tapi salah-salah hasil dengan uragam ni no uragam jamun betul bi gamita itanya wei dah pegah menan tak gua hang gamita ni tinggal gua pegah haju hana atas dia pegah pegah dan puasa puah hana atas dia budak pegah kata biang halia gua minta hana kamangat tak nang bungun tu kan tetapi tetap betul lagi yang kerja orang nang betak pula lelaki balako tu takut geramah bupu yang nan tu ya no hana je hana kena lebu habis atas dia puak dia mbak karu aku ai aku fikir karu bro le kacau jonyo ju ke dia gak berpengen ke puak rumah tu memang bahaya tu dah ngamban. Baik, terima kasih atas semua jawabannya ya. Berikutnya kembali kita membuka sesi tanya jawab secara langsung. Tuhan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah yang berpemiatan Yona sebab pernyataan yaitu
yang bertanya ayah tunggu lembu, tapi yang betul-betul tunggu dalam kunci ayah. Dan semuanya mulai menyiapkan support kebutuhan ayah masuk dulu. Tapi pakai doa semayang tu handal pula lama. Pakai bahasa Inggeris. Dia buka dia. Nah tu kita yang orang Islam ni ayah. Yang gini kenyataan ayah. Ada guna tubuh yang tersehat. Dia mumpung begini. Ada mengajar doa semayang supaya tayunya mengantuk semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajar saya tabungan menolong balun mantan walau menghubungkan saya masalah utang wali. Jadi ya apabila meninggal di kawasan, urangnya nak dikai harta dan hartanya harus dibarai beriman kayak berai sesuai persentase wali. Sementara saya meninggalnya, anak dikai itu tidak anak ada. Yang nak wali, yang nak dikai itu utangnya bayar bayar di wali ataupun anak wajib bayar. Yang menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya. Jadi part yang datang meringankan sembahyang atau serang subuh ataupun asar. Yang enak dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua pertanyaannya. Yang pertama ayah menyangkut dengan masalah sembahyang dan imannya foto onahan kalau kedai-kedai yang bercoba karena dokter dan kedai kau gimana? Mai akai urang mak tanya yang balung dia akai long je tanya yang balung. Mak tanya yang badro penting-penting you. Irang pakai menan. Pakai hantar perma ya. Memang dah kala yang jelas tanya tergantung orientasi udip. Nyo orientasi udip berarti ingat untuk lebih sempurna akhirat, berarti hal-hal untuk amal akhirat dan berusaha untuk lebih sempurna. Nyo orientasi udip tua akhirat berarti hal-hal yang menyangkut untuk kebaikan akhirat berarti tua tu. Yang kabut rawai. Olehnya persoalan ya dakwah, kelemahan dakwah. Kelemahan di dalam mempengaruhi orang untuk berkuat orientasi udip ke agama. Karena orangnya tantangan semakin berat, tetapi dakwahnya hanya semahan sesuai dengan tantangan. Penyakit semakin berat, ubat hanya sesuai semakin semakin beres. Berarti hanya sesuai mungkin nanti boleh penyakit. Menalah penyakit jahil. Persoalan lemah di dalam dakwah. Hanya fungsi dunia pendidikan, hanya fungsi mandum kekuatan yang nak bajar orang Islam untuk Islam. Mulai disfungsi kepemimpinan Islam. Lari unit terkecil, lah rumah tangga. Rumah tangga nak pemimpin rumah tangga, tapi itu bukan pemimpin Islam dalam rumah tangga. Nah, waktu dalam masyarakat Islam ada pemimpinnya, tapi bukan pemimpin Islam, dia memang pemimpin bagi Muslim. Karena bahkan mungkin latar belakang dia kurang tahu Islam, kurang cinta ke Islam, hal-hal yang terjadi sehingga kekuatan Islam berada dalam kelemahan-kelemahan. Yang pula
wali hana kubah harta buka mending dah kena dia pakai wali hana bayar dia terima chưa nyo bayar ke dah kai ganya nyo ke yang igayang ke gop lagi nanti igayang singa menyo mati walinya diterima di waris ni tetapi kewajiban bayar utang dari wali nyan tergantung pilihan roh. Tetapi menyo anak yang keturunan kewajiban ji karena kewajiban berbakti maka wajib. Tapi nah yang kadang-kadang saudara aja pakan keterima mai ya. Pakan ni ganyan pokoknya harta terima nyo utang hana bayar. Memang si lagi ai. Hai si lagi kan. Boleh lagi benar mesti urang ci geyu balah jasa bana balah. Iji balah kana roi. Iji tidak ada lagi orang cik ji pelaku atau ji nak kewajiban atas anak roh tau pelaku lagi kan. Benar? Meringan-ringankan sembahyang, anak tak ada penting sembahyang ke meringan-ringankan. Selalu tak halangi, tak jadikan yang lain sebagai penghalang bagi salat. Kan tak jadikan salat terhalangan ke yang lain kena. Pakai kejahanan sembahyang. Menghalangan. Yang kamu ringan-ringankan. Penghalangan tibu. Artinya jadikan yang akan sembahyang sebagai penghalang bagi sembahyang. Hanya mengutamakan salat itu meringan-ringankan. Meringankan sehingga sampai rehat ke wate yang hanagat katlat atau si rehat uluwa wate. Jadi ukuran meringankannya dari hati pun. Dia tidak menjadikan salat sebagai hal yang utama dan menjadikan yang lain dari salat sebagai alasan halangan bagi salat. Itu pertanda tanya hana penting salat. Tidak mementingkan salat itulah meringankan salat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, untuk kesempatan malam ini kami kepada pengajian dan sesi tanya jawab. Belum lagi maaf barangkali mengenal pertanyaan yang mana sempat kita baca, karena digunakan sedikit waktu sama-sama kita berpikir